Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas Muqaddimah Jami'ud Durus Al-Arabiyyah. Baik. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dibuka halaman 16 ya. Halaman 16 kita masuk al-murakkab al-adadi, al-adadiyu ya. As-sadisu yang ke-6. Murakkab jenis yang terakhir adalah al-murakkabu al-adadiyu, murakkab adadi. Yang nanti membahas mengenai susunan bilangan, ya. Al-murakkabu al-adadiyu minal murakkabati, itu mungkin salah ketik ya. Harusnya murakkabat, bukan murakkibat, tapi murakkabati al-masjiyati. Murakkab adadi itu termasuk atau bagian masih berkaitan dengan murakkab mazji. Ingat pelajaran kemarin murakkab mazji ya, dua kata jadi satu ya. Wa huwa kullu adadaini kana bainahuma harfu atfin muqaddarun. Dibaca muqaddarun karena naatnya kemana? Ke harf, bukan ke atof. Muqaddarun artinya apa? Hurufnya yang tersembunyi ya. Apa definisi murakkab adadi? Setiap kullu adadain, setiap dua bilangan, dua kosakata bilangan, dua suku kata bilangan. Kana bainahuma harfu atfin muqaddarun. Yang di antara keduanya terdapat huruf atof yang disembunyikan, yang hilang, enggak kelihatan. Namanya murakkab adadi. Kira-kira pada bilangan berapa? Berapa sampai berapa? Yang sudah pernah belajar? Iya, bilangan belasan secara umum ya 11 sampai 19. Nanti ada perincian ya. Ada perincian mengenai bilangan 11 terutama 12 ya. Nanti ada perincian. Taib. Kemudian wa huwa min ahada asyara ila tis'ata asyara. Ya. Wa huwa min ahada, kita baca ahada bukan ahadi. Karena ini bilangan belasan itu mabni di atas harokat fathah. Wahua, pembahasan murakkab adadi itu yaitu membahas bilangan dari 11 sampai 19. Ila tis'ata asyara, bilangan belasan itu mabni teman-teman. Mabni dibaca semuanya fathah. Wa min al-hadi asyara ila at-tasi'a asyara. Juga membahas urutan. Kalau ini urutan. Kalau pola bilangan itu fa'ilun, hadi, al-hadi, at-tasi', polanya fa'ilun, wazannya, maka menunjukkan urutan. Ya. Dari urutan ke-11 sampai urutan ke-19 juga termasuk. Ya, dibahas dalam pembahasan ini. Dan tadi disebutkan teman-teman di definisi, wa huwa kullu adadaini kana bainahuma. Di antara keduanya ada huruf atof yang dimuqaddarahkan, disiratkan. Jadi aslinya sebenarnya ahadun wa ishrun gitu kan. Ahadun wa ishrun, 1 plus 10, 11. Tis'atun wa ishrun. Namun ini dihapus huruf atofnya kemudian jadi satu sehingga mirip dengan murakkab mazzi. Dua kata jadi satu. Jadi satu kesatuan, enggak bisa dipisahkan. Amma wahidun wa ishruna ila tis'atin wa tis'ina. Saya ulangi. Ini anggaplah kutipan aja ya. Anggaplah kutipan. Amma wahidun wa ishruna ila tis'atun wa tis'ina. Enggak. Benar, ini bisa kepengaruh. Amma wahidun wa ishruna ila tis'atin wa tis'ina. Adapun bilangan 21 sampai 99 selain belasan ya, terutama 21 sampai ya 99, falaisat minal murakkabati al-adadiyati. Kita sambung ke halaman 17. Maka tidak dibahas dalam pembahasan murakkab adadi. Kenapa? Karena yang dibahas dalam murakkab adadi hanya apa? Hanya belasan. Ya, hanya belasan. Terus dibahas di mana bilangan yang lain? Li'anna harfa adfin madhkurin, karena li'anna harfa adfin madhkurun. Karena huruf atofnya disebutkan.
Kalau bilangan 21 sampai 99 huruf atofnya dimunculkan sehingga tidak masuk pembahasan murakkab adadi. Lalu pembahasannya di mana? Bal hiya minal murakkabatil atfiyati. Kan tapi pembahasan bilangan 21 sampai 99 dibahas di bab murakkab atof. Karena ada wawu atof di situ. Karena ada wawu atofnya. Nah, teman-teman sekalian rahimani, wa yajibu fathu juz'ai. Ini aslinya teman-teman, ini isim musanna. Aslinya juz'aini. Kemudian karena idhofah ke al-murakkab, maka aturan main dalam idhofah ketika isim musanna, mudhofnya isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim, maka nunnya dihapus. Juz'ai al-murakkab kalau disambung jadi juz'ail murakkabi. Maka wajib mengharokati fathah pada dua bagian. Maksudnya apa? Pada dua suku kata murakkab adadi. Ya. Sawa'un akana marfu'an, baik itu nanti i'rabnya marfu', maksudnya kondisinya keadaannya marfu', lafadznya marfu', terkena amil yang marfu'. Contohnya sebagai fa'il pada kalimat ja'a ahada asyara rajulan. Ya. 11 orang laki-laki ja'a telah datang. Maka kita enggak boleh mengucapkan ja'a ahadu, enggak boleh. Karena ini bilangan belasan masuk murakkab adadi, maka semuanya di fathah. Ya, kosa kata pertama, suku kata pertama ahada, suku kata kedua asyara. Baik, paham insyaallah, di fathah semua akhirannya. Karena dianggap mabni. Mansuban atau ketika lafadz ini dalam posisi mansub. Contohnya ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, aku melihat 11 bintang. Ini ada di ayatnya. Surat apa ini? Yusuf ya. Oh iya di Yusuf. Betul. Baik. Lihat di situ ahada asyara itu sebagai maf'ul bih dari ra'aitu, ya. Adapun kaukabannya sebagai apa? Kalau tadi rajulan sama kaukaban sebagai apa? Kedudukannya tamyiz ya, tamyiz. Ingat pembahasan tamyiz. Nah, tapi kita enggak bahas tamyiz di sini, kita bahasnya bilangannya itu sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Kemudian dan kita enggak boleh mentanwin karena ini mabni. Ra'aitu ahadan, enggak boleh. Harusnya mabni ya tidak bisa ditanwin. Majruran atau dalam konteks kedudukannya sebagai isim yang majrur. Ahsantu ila ahada asyara faqiran. Aku berbuat baik kepada 11 orang fakir. 11 orang fakir. Lihat ahada, enggak bukan ahadi ya. Karena ini bilangan belasan, murakkabnya adalah adadi, dia mabni atas harokat fathah pada dua suku katanya. Suku kata satuan yaitu ahada, suku kata 10 yaitu asyara. Wa yakunu hina idzin mabniyan ala fathi juz'aihi. Perhatikan. Dan ketika mabni ya, dan ketika mabni bilangan belasan ini mabni di atas fathah juz'aihi, kedua suku katanya marfu'an au mansuban au majruran mahalan, maka i'rabnya marfu, mansub, majrur mahalan. Atau mudahnya bahasa kita apa? Ya, fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Contoh coba kita i'rab tadi dari mulai ja'a ahada asyara rajulan. Berarti ahada asyara di situ i'rabnya adalah fa'ilun ya fi mahalli raf'in. Apa tandanya? Fi mahalli raf'in mabniyun 'alal fathi. Ja'a ahada asara di situ fa'ilun, dia fi mahalli raf'in mabniyun 'alal fathi. Lanjut yang contoh kedua, ra'aitu ahada asara di situ maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabniyun 'alal fathi. Sama. Ahsantu ila ahada asara majrur, bukan, kita enggak bisa sebut majrur ya, karena bukan isim mu'rab. Langsung saja fi mahalli jarrin ya mabniun 'alal fathi. Baik. Kemudian lanjut dulu, illa isnai asyar. Nah, ini anak katakan kecuali bilangan 12.
Kalau bilangan 12, fal juz'ul awwalu yu'rabu i'rabal musanna. Suku kata yang pertama, yang satuan, di-i'rab dengan i'rab seperti isim musanna. Bukan di-i'rab seperti isim mabni, bukan. Tapi isim musanna mu'rab. Sehingga nanti rafa'nya, marfu'nya dengan alif, ya kan? Kemudian nasab dan jarnya dengan ya, karena isim musanna. Bil alifi raf'an, di rafa' dengan alif, mislu contohnya jaa isna asyara rajulan. Telah datang 12 laki-laki, orang laki-laki. Contoh dengan ya ketika mansub dan majrur, mislu akramtu isnatai asyrata faqiratan bisnai asyara dirhaman. Aku berderma, aku mendermakan, ya, kepada 12 orang fakir. Berderma dengan apa? Dengan 12 uang dirham. Sedekah, ya. Akroma bisa maknanya sedekah, berderma. Taib. Lihat mana yang mansub. Yang mansub adalah di situ isnatai asyrata. Kemudian yang majrur, ya, bisnai asyara dirhaman. Semuanya pakai ya, karena dia dianggap sebagai isim musanna. Baik. Wal juz'u tsani, sedangkan kosakata suku kata kedua mabniun 'alal fathi, tetap mabni di atas harokat fathah. Asyarata dengan asyara tadi tetap mabni di atas fathah. Wala mahalla lahu minal i'rab, khusus pada bilangan 12 suku kata kedua, yaitu suku kata 10 tadi, i'rabnya la mahallalaha, la mahallalahu minal i'rab, tidak punya i'rab, ya, enggak punya i'rab. Kenapa alasannya? Fahuwa bimanzilatin nuni minal musanna, karena lafaz asyrah dan asyara pada bilangan 12 dianggap bimanzilatin nun, dia menduduki huruf nun, ya, minal musanna, miliknya musanna, dianggap badal dari huruf nun. Misalkan begini, jaa isna asyara rajulan, maka seakan-akan jaa isnani. Nah, karena nunnya dihapus, kemudian dianggap asyara ini pengganti dari nunnya, menduduki huruf nun, dan huruf itulah mahalla lahu, enggak punya i'rab. Itu alasannya kenapa pada bilangan 12 kosakata kedua, yaitu lafaz asyrah atau asyara, itu tidak punya i'rab karena dianggap menggantikan huruf nun milik isim musanna. Taib. Wa makana minal adadi ala wazni fa'il, ya, boleh dibaca fa'ilin, terpengaruh dengan i'rab, ya, sebagai mudhaf ilaih dari wazan. Boleh dibiarkan saja wazni fa'ilun, tidak terpengaruh karena kita anggap kutipan, ya. Wa makana minal adadi ala wazni fa'ilin. Nah, kalau adatnya bilangannya berpola fa'il, maka murakkaban, maka dia disusun dengan bilangan asyrah, ka al-hadi asyara ila tasi asyara, pada bilangan 11 sampai 19. Pada 11, kemudian dia i'rabnya mabni fathah juz'ain, di fathah kedua suku katanya. Contohnya jaa arabi asyara, di situ teman-teman tidak bisa mengucapkan arabi'u karena arabi di situ, ya, bilangan belasan yang berpola fa'il, sehingga mabni dibaca arabi'a dan dibaca asyara. Tidak boleh dibaca arabi'u, tidak boleh dibaca asyarun, asyari, dan seterusnya. Harus semuanya mabni atas harakat fathah. Ana ulangi lagi, wa makana minal adadi ala wazni fa'il, jika bilangannya itu berpola fa'il, maka murakkaba minal asra, yang kemudian disusun lafaz fa'il ini, bilangan satuan fa'il ini disusun dengan lafaz asyrah, maka kal hadi asyara ila tasi asyara, contohnya seperti 11, urutan 11 sampai urutan 19, fahuwa mabniun, maka i'rabnya mabni di atas harokat fathah juz'aini pada dua suku katanya. Nahwa atau nahu, contohnya jaa ar-rabi'a asyara, ini sebagai fa'il. Orang urutan ke 14 itu telah datang. Ya, mungkin lagi ngantri, ya, ada, ya, antrian di rumah sakit, ya. Orang ke 14 itu telah datang. Ra'aitu ar-rabi'ata asyrata, aku melihat, ya, orang ke urutan ke 14 itu,
Ya, aku melihat orang ke urutan ke-14 itu. Marartu bil khamisa asyara. Aku melewati orang urutan ke-15 itu. Dibaca semuanya dengan fathah akhirannya. Bil khamisa asyara. Baik. Illa makana juz'uhu al-awwalu muntahiyan bil ya'in. Kecuali, perhatikan, kalau pada suku kata pertama, pada pola fa'il tadi, biyain akhirannya itu muntahiyan biyain berakhiran huruf ya sukun, fayakunu al-juz'ul awwalu, maka suku kata pertamanya di i'rab mabni ala sukuni. Contoh, ja'a al-hadi asyarah wasani asyara, telah datang urutan ke-11 dan orang urutan ke-12 itu. Perhatikan teman-teman, di situ kita enggak baca al-hadiyah, kita enggak boleh baca asaniyah, karena tidak berlaku i'rab di fathah kedua suku kata pada bilangan 11 dan 12 pada konteks urutan. Tetap dibiarkan sukun pada suku kata yang pertama. Al-hadi dengan asani dibiarkan sukun. Ja'a al-hadi asyara wasani asyara. Baik, wa ra'aitu al-hadi asyara wasani asyara. Sama, enggak boleh di fathah karena mabni tetap dalam kondisi yang satu. Baik, wa maratu bil hadi asyara wasani asyara, tidak boleh kita ucapkan maratu bi al-hadi, enggak boleh asani, enggak boleh. Dibiarkan sukun saja. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya. Hukum adat dan ma'dud. Nah, ini berlaku umum ya. Tidak hanya untuk bilangan belasan. Kalau tadi pembahasan kita sedang membahas fokus ketika bilangan itu murakab adadi dan hanya pada bilangan belasan. Namun sekarang hukum adat dan ma'dud tidak hanya untuk bilangan belasan. Berlaku untuk semua bilangan. Hukumul adadi ma'al ma'dudi, hukum adat ma'dud. In kana al-adadu wahidan au isnaini fahukmuhu an yudzakkara ma'al mudzakkari. Kalau ya adatnya, bilangannya itu 1 atau 2, maka ya ketentuannya, aturan mainnya an yudzakkara ma'al mudzakkari. Maka adat tadi dibuat mudzakkar ya, beserta karena mengacu kepada apa? Mudzakarnya si ma'dud, berserta mudzakarnya ma'dud. Yudzakkaru di situ adat, ma'al mudzakkari di situ ya, mudzakarnya ma'dud. Ma'dud itu apa? Objek yang dikenai bilangan. Ya, kalau adat bilangannya. Wa yu'annasu ma'al mu'annas, sama-sama mu'annas, mudahnya gitu ya. Adat ma'dudnya sama-sama mudzakkar, sama-sama mu'annas. Kalau bilangannya 1 atau 2. Kalau adatnya 1 atau 2. Contohnya biar lebih jelas. Contohnya fataqulu rajulun wahidun, adatnya mana? Wahid. Mudzakkar enggak? Mudzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya rajulnya juga mudzakkar. Wa imra'atun wahidatun, ini yang muannas. Wa rajulani isnani, 2 orang ya laki-laki. Maka rajulani mudzakkar sehingga isnani menggunakan ya lafaz yang mudzakkar. Wa imra'atani maksudnya adalah ya wa imra'atani isnatani, mungkin maksudnya demikian ya. Maka di situ sama-sama muannas ya. Kemudian wa ahadun, kalau teman-teman mau menggunakan sigoh bentuk yang lain dari bilangan 1 yaitu ahad, maka jadinya idhofah ya, ahadur rijal. Tapi kalau pakai wahid contohnya tadi wahidun, maka jadinya na'at man'ut, rajulun wahidun, laki-laki yang 1 jumlahnya, jadi na'at man'ut. Tapi ketika menggunakan lafaz ahad, maka jadi idhofah, ahadur rijali ihdan nisa'i. Ahad itu mewakili mudzakkar, ihda mewakili muannas. Kemudian wa in kana minas salasati ila asyrati, kalau bilangannya 3 sampai 10, yajibu an yu'annasa ma'al mudzakkari, maka adatnya berlawanan jenis terhadap ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Wa yudzakkaru ma'al muannasi, begitu sebaliknya, kalau ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Contohnya, salah satu rijalin, teman-teman yang dilihat ma'dudnya itu jenisnya apa, dilihat dari bentuk mufradnya. Contoh, salah satu rijalin, rijal bentuk mufradnya adalah rajul, rajul itu mudzakkar, maka salah satunya dipakai yang muannas salasah, pakai ta marbuthah. Kemudian salah satu aqlamin, kolam bentuk mufradnya kolamun, kolamun itu mudzakkar, maka lawannya adalah
muannas, yaitu salah sahnya menggunakan adatnya menggunakan tanda taknis yaitu tak marfutoh. Salasu nisa'in, nisa bentuk mufradnya imro'ah. Imro'ah jelas itu merupakan perempuan muannas, sehingga lafaz adatnya pakai mudzakkar salas. Wa salasu aidin, aidin bentuk mufradnya yadun. Yadun tangan, tangan itu termasuk muannas karena kaidahnya setiap anggota tubuh yang berpasangan disebut muannas. Sehingga pasangannya itu adatnya mudzakkar yaitu salas, bukan salah satu. Illa in kanat al-asyratu murakkabatan fahiya ala wafqil amadudi. Kecuali kalau bilangan kecuali jika bilangan asyrah 10. Kalau bilangan 10 pada murakkabatan, pada susunan murakkab, yaitu pada susunan bilangan belasan, ala wafqil ma'dud, maka harus mencocoki ya jenis ma'dudnya, harus sama. Kalau tadi kan harus berlawanan. Kalau ini harus sama, syaratnya apa? Lafaz 10 pada susunan murakkab, yaitu bilangan belasan. Ya, kita lihat contohnya. Fatudzakkar, maka ma'al mudzakkari tu'annasu ma'al muannas. Jadi sama-sama jenisnya harus sama. Fataqulu, contohnya salah satu asyara rajulan, 13 orang laki-laki, maka di sini rajulannya itu ma'dud, adatnya adalah salah satu asyara. Lihat asyaronya di situ mudzakkar, ya, mengikuti ma'dudnya yaitu rajul yang juga mudzakkar. Ya, wa salasa asyarata imra'atan, imra'ahnya muannas sehingga asyaratanya juga ikut muannas. Itu maksudnya. Wa in kana al-adadu ala wazni fa'ilin, kalau adatnya mengikuti wazan fa'il sehingga bermakna urutan, bilangannya mengikuti pola fa'ilun gitu, maka jadi menunjukkan urutan. Ja'a ala wafqil ma'dud, sama, jenisnya akan mengikuti ma'dudnya. Mufradan wa murakkaban, baik itu adatnya berupa satuan kata tunggal ataupun murakkaban berupa susunan kata. Contohnya yang kata tunggal al-babu ar-rabi'u, pintu yang keempat, maka ar-rabi'u di situ satuan kata tunggal, dia adat, ma'dudnya al-bab, ma'dudnya muzakkar, maka rabi'nya juga muzakkar. Wal babu rabi'u asyara, ini wal babu ar-rabi'a asyara, ini contoh yang murakkab, susunan bilangan. Ya, susunan kata, ya, bukan kata tunggal. Bilangannya berupa susunan kata. Al-babu di situ mudzakkar, maka ar-rabi'a asyara dipilih yang mudzakkar pula. Ini bilangan urutan ke-14, pintu yang ke-14, sehingga dibaca semuanya fathah karena mabni atas tanda fathah pada bilangan belasan atau urutan belasan. Wa safhatu al-asyiratu, lembaran yang ke-10, maka al-asyiratu muannas karena safhahnya muannas. As-safhatu at-tasi'ata asyrata, lembaran yang ke-19, maka at-tasi'ata asyara karena bilangan belasan di urutan ke-19, maka pakainya fathah, mabni fathah, ya. Safhah, taib, jelas. Di situ safhahnya muannas, maka tasi'ah asyarahnya juga menggunakan muannas. Shinul asyrati wal asyri maftuhatun ma'al ma'dudi al-mudzakkari. Perhatikan teman-teman. Kalau ada huruf shin ketika membahas lafaz 10, ya, ada huruf shinnya kan. Nah, huruf shinnya ini baik itu pada kata asyrah ataupun asyr, maka huruf shinnya itu di fathah ketika ma'dudnya mudzakkar. Jadi asyarota, asyaratun, asyarun gitu. Baik, wasakinatan ma'al ma'dudil muannasi, dan disukun ketika ma'dudnya muannas. Berarti jadi apa? Asyrah dan asyr. Baik. Taqulu, contoh yang mudzakkar. Asyaratu rijalin, ya, 10 orang laki-laki, maka lihat, ya, karena ma'dudnya rijal itu laki-laki, rajul, ya, mudzakkar, maka lafaz 10-nya shinnya pakai fathah asyaratu. Begitu pula ketika bilangan belasan ahada asyara rajulan mudzakkar, maka asyaranya pakai shinnya yang di fathah asyara, bukan asyra. Begitu pula sekarang yang perempuan muannas, wa asyru nisa'in, lihat, asyru di situ bukan asyaru tapi asyru karena nisa ma'dudnya muannas, pakai sukun shinnya pada asyarnya. Wa ihda asyrata imra'atan, 11 orang perempuan, maka lihat ihda asyrahnya pakai shin yang disukun karena, ya, ma'dudnya berupa imra'ah yaitu muannas. Ya. Ar-rabi'atu atau ar-rabi'u al-i'rabu wal bina'u. Yang keempat adalah tentang i'rab dan bina. Idzan tadammanat al-kalimatu fil jumlati.
apabila susunan kata atau kata-kata, kumpulan kata tersusun dalam kalimat, faminha ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafi markazihi fiha li ikhtilafil awamili allati tasbiquhu. Maka ada ya susunan kata itu yang akhirannya ya kata tersebut akhirannya bisa berubah. Bi ikhtilafi markazihi dikarenakan variasi atau perbedaan kedudukan ya pada lafaz tersebut. Fiha ya. Li ikhtilafil awamili allati tasbiquhu yang dipengaruhi oleh berbagai amil yang berbeda-beda. Nanti ada amil yang merafa, amil yang menasab, amil yang menjarkan, menjazmkan, allati tasbiquhu yang mendahului lafaz tersebut. Jadi dalam pelajaran ini ya, kalau sudah masuk dalam kalimat, maka kata itu ada dua keadaan. Keadaan pertama dia bisa berubah akhirannya. Nah, sudah kita baca tadi. Sekarang wa minha ma la yataghayyaru akhiruhu. Ada juga kata yang akhirnya tidak bisa berubah. Akhirnya tidak bisa berubah. Wa in ikhtalafat al-awamilu allati tataqaddamuhu. Jika amil-amil itu ya meskipun ya, Anda ulangi terjemahnya. Ini masih sambungan dari kalimat wa minha ma la yataghayyaru akhiruhu wa in ikhtalafat al-awamilu allati tataqaddamuhu. Ada juga kata yang ketika sudah masuk dalam kalimat dia tidak bisa berubah akhirannya meskipun dipengaruhi berbagai amil yang berbeda-beda ya, allati tataqaddamuhu yang mendahuluinya. Fal awwalu yusamma mu'raban, maka ta'rif definisi yang pertama tadi, akhiran kata yang bisa berubah disebut dengan mu'rab. Wasani mabniyan, adapun definisi yang kedua tadi, akhiran kata yang tidak bisa berubah akhirannya disebut mabni. Wa taghayyuru bil amili yusamma i'raban ya. Maka proses perubahan akhiran kata dikarenakan amil disebut i'rab. Kalau i'rab itu prosesnya, ya kalau mu'rab lafadznya. Wa adamu taghayyuri bil amili yusamma binaan, sedangkan proses ya tidak adanya perubahan akhiran kata dalam kalimat dikarenakan amil, meskipun ada amil, yusamma binaan disebut dengan mabni atau bina. Kalau mabni lafadznya mabni, kalau prosesnya namanya bina. Lafadznya mu'rab ya prosesnya namanya i'rab. Ya namun ya untuk diajarkan kepada pemula, maka hendaknya tidak terlalu ya mempersulit dengan perbedaan dengan mustalahat seperti ini. Ya sampaikan saja sama ya, mu'rab i'rab ya sama aja intinya. Lafaz itu ada perubahan akhir ya. Mabni bina ya sama saja intinya. Lafaz itu akhirannya tidak bisa berubah. Ini jika kita mad'u kita ya lawan bicara kita adalah orang awam ya. Namun kalau ingin dirinci maka ada perbedaan maksud dari mabni dengan bina, ada perbedaan maksud antara mu'rab dengan i'rab. Fal i'rabu asarun yuhditsuhu al-amilu fi akhiril kalimati. I'rab itu adalah asarun, dia merupakan hasil dari pengaruh ya amil yang yuhditsuhu yang mempengaruhinya fi akhiril kalimati. Asar itu efek ya, pengaruh. Pengaruh dari siapa? Amil yang mempengaruhinya, yang menimpanya. Fi akhiril kalimati, pada akhiran kata. Fayakunu akhiruha marfu'an au mansuban au majruron au majzuman. Ya, maka i'rabnya nanti bisa jadi marfu, akhirannya bisa marfu, akhirannya bisa mansub, majrur atau majzum. Hasaba ma yaqtadihi dzalikal amilu, tergantung ya tergantung konsekuensi dari amil yang masuk. Kalau amilnya merofa'kan ya konsekuensinya marfu. Kalau amilnya itu menasobkan ya konsekuensinya apa? Menasobkan, nasob dan seterusnya. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Sedangkan bina adalah luzumu akhir, harusnya diharuskan, diwajibkan akhiran kata itu halatan wahidatan, senantiasa kondisinya satu, artinya mabni, tetap. Wa in ikhtalafat al-awamilu, meskipun
terdapat amil yang mempengaruhi, berbeda-beda amil, beragam amil mempengaruhinya, allati tasbiquha yang masuk mendahului lafaz tersebut. Fala tu'assiru fiha al-amilu al-awamilu al-mukhtalifatu, maka tidak bisa beragam amil itu tidak bisa mempengaruhi akhiran kata tersebut karena dia mabni. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya mu'rab dengan mabni. Ana bacakan dulu. Al-mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bitaghayyuril awamili allati tasbiquhu. Namanya mu'rab itu lafaz yang akhirannya mengalami perubahan dikarenakan bitaghayyuril awamili, perubahan atau beragamnya amil, ya, perubahan amil yang bervariasi tersebut. Bisa ada amil yang merafa, menasabkan, menjarkan, menjazmkan, allati tasbiquhu yang mendahului lafaz tersebut. Kas-sama'i wal ardi war rajuli wa yaktubu. Contohnya pada isim ada sama, al-ard, rajul, pada fiil contohnya yaktubu. Ini lafaz-lafaz yang mu'rab. Bisa as-sama'u, as-sama'a, as-sama'i. Al-ardu, al-ardu, al-ardi, yaktubu, ya, yaktuba, yaktub. Rajulu, rajula, rajuli. Berubah akhirannya. Wal mu'rabatu, sedangkan mu'rabat yang termasuk lafaz-lafaz mu'rab adalah pertama fi'il mudhari. Al fi'lul mudhari'u alladzi lam tattasil bihi nuna. Aslinya nunani, nunnya dihapus karena idhofah. Ya, nunani nunat taukidi, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan dua nun taukid sakilah dengan nun taukid khafifah, sakilah yang berat yaitu dengan tasydid. Contohnya yaktuban. Contoh yang khafifah yang ringan pakai sukun saja, yaktuban gitu. Wala nunu an-niswati. Tidak pula fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Ya, nun yang bermakna jamak, ya, sebagai apa? Sebagai tasrifan, ya, domir apa? Domir antunna dengan hunna. Contohnya yaktubna dengan taktubna. Ada nun niswa di situ. Fa'ilnya jamak muannas. Baik teman-teman, itu lafaz-lafaz mu'rab satu pada fi'il mudhari. Yang kedua, pada jami'u wa jami'ul asma'i illa qalilan minha, dan seluruh isim, mayoritas isim itu apa? Mu'rab, kecuali sedikit saja yang mabni. Wal mabni, sekarang kita bahas mabni. Wal mabniyu ma yulzimu akhiruhu halatan wahidatan. Setiap lafaz yang akhirannya tetap, ya, senantiasa dalam kondisi satu, fala yataghayyaru, tidak terjadi perubahan akhiran kata. Wa in taghayyarat al awamilu, meskipun beragam amil itu mempengaruhinya, ya, meskipun beragam amil berubah-ubah mendatanginya, allati tataqaddamuhu yang telah mendahuluinya, mendahului lafaz tersebut. Contohnya hadhihi, aina, man, kataba, uktub. Hadhihi mewakili isim isyarah, aina mewakili apa? Isim istifham. Man ini bisa istifham, bisa syarat, ya. Kataba fi'il madhi, uktub fi'il amr. Meskipun uktub ini diperselisihkan karena fi'il amr itu, ya, menurut mazhab Kufah tetap mu'rab. Ya, adapun Basrah, mazhab Basrah, ya, dia menganggap apa? Mabni. Dan Ibnu Ajurum itu mazhabnya Kufah, sehingga dalam kitab Ajurumiyah beliau katakan fi'il amr itu majzum, mu'rab, ya. Baik. Kemudian wal mabniyat, terakhir sebelum memasuki anwa'ul bina. Wal mabniyatu hiya, perhatikan, jami'ul hurufi, lafaz-lafaz yang mabni. Kelompok pertama adalah seluruh huruf itu mabni. Wal madi wal amru, ya, daiman. Fil madi, fil amr, daiman, senantiasa, selalu mabni. Wal muttasilatu bihi ihda nunai taukidi au nunun niswati. Dan ini sebentar, maksudnya apa? Oh, ini ada yang lafaz yang terhapus, ya. Wal mudhari'u al muttasilatu, gitu maksudnya. Fi'il mudhari yang bersambung akhirannya dengan dua nun taukid plus atau dua nun atau nun niswah. Itu ada salah ketik, ya. Harusnya wal mudhari'u al muttasilatu bihi. Nah, fi'il mudhari juga
Ada yang mabni yaitu ketika bersambung dengan dua nun taukid atau nun niswa. Wa ba'dul asma'i dan sebagian isim juga mabni. Wal aslu fil hurufi awal af'ali al bina'u. Maka kondisi asal, hukum asal huruf dan fi'il itu mabni, bina. Sebaliknya wal aslu fil asma'i al i'rabu, dan kondisi asal, hukum asal isim itu mu'rab. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa, perhatikan, kenapa fi'il mudhari dinamakan mudhari. Ya, itulah alasan kenapa fi'il mudhari dinamakan mudhari. Kata ulama, mudhari itu, ya, kenapa disebut mudhari? Karena maknanya musyabih. Mudhari maknanya musyabih, menyerupai. Artinya apa? Fi'il mudhari itu fi'il yang menyerupai isim. Dari sisi apa? Satu, catat. Disebut mudhari karena maknanya musyabih, tasyabbuh, menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim. Dari sisi apa? Satu, dari sisi pola. Bentuknya mirip-mirip. Coba kalau nggak percaya. Misalkan kita ambil sampel wazan muslimun, misalkan muf'ilun, wazan af'ala yuf'ilu, ya. Kalau kita ambil fi'il mudhari'nya apa? Aslama yuslimu. Kemudian isim fa'ilnya muslimun, isim maf'ulnya muslamun. Kalau kita bandingkan yang isim fa'ilnya itu muslimun, isim dia. Fi'il mudhari'nya yuslimu, maka pertama polanya mirip, bentuknya mirip. Ya, antara muslimun dengan yuslimu. Ya, bentuknya mirip, harokatnya mirip. Kedua, dari sisi mayoritas anggota. Mayoritas anggota fi'il mudhari itu mu'rab. Sebagaimana mayoritas anggota isim itu mu'rab semuanya. Itulah kenapa di antara alasan fi'il mudhari itu disebut mudhari, artinya musyabih, mirip, ya, menyerupai isim. Sehingga fi'il mudhari yang seperti ini, mayoritas fi'il mudhari mu'rab. Kenapa? Karena isim juga mu'rab mayoritas. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk sekarang ke anwa'ul bina. Ya, anwa'ul bina, jenis-jenis bina, al-mabniyu imma an yulazima akhiruhu as-sukuna. Maka yang namanya mabni itu di akhirannya senantiasa yulazim, senantiasa as-sukuna. Kondisi asalnya sukun. Yang namanya mabni itu sukun, kondisi asalnya akhirnya sukun. Contoh, ya. Yang pertama dicontohkan dari diwakili fi'il amr dengan huruf lam, alat penjazm, ya. Uktub dengan lam, akhirnya sukun. Tapi ada juga teman-teman awil dhammata, ternyata mabni itu juga bisa dengan dhamma. Ya, contohnya haisu dengan katabu. Haisu ini apa masuknya? Huruf apa isim? Ya. Haisu. Katabu mewakili fi'il madhi, ya, dhamir hum, katabu. Yang dilihat ada teman-teman bukan akhirannya. Ingat rumus untuk fi'il madhi, tanda mabninya adalah harokat lam fi'ilnya. Harokat lam fi'ilnya. Lam fi'il tahu ya insyaallah, yaitu huruf utama yang paling akhir, ya. Fa'ala berarti kataba berarti ba'nya. Ba'nya dhammah maka dhammah mabninya. Awil fathata contohnya kataba aina sama. Ujungnya fathah. Awil kasrata contohnya kasrah haulai, ini isim apa? Haulai, syarah, ya. Wal ba, huruf ba, lihat ada bismillah, ba-nya diharokat kasrah. Berarti i'rabnya ba ini apa? Mabni alal kasri. Ya, taib. Wahina idzin dan wahina idzin yuqalu innahu mabniun ala sukuni awi ala, maka kesimpulannya kita katakan karena sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya, kesimpulannya bahwa mabni itu bisa tandanya sukun, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Wa anwa'ul bina'i arba'atun, tanda bina itu ada 4. Intinya kesimpulannya ada sukun, dhamma, fathah dan kasrah. Wa tatawaqqafu ma'rifatu ma tubna 'alaihi al-asma'u wal hurufu 'alas sama'i wan naqli as-sahihain. Perhatikan sini. Wa tatawaqqafu ma'rifatu ma tubna 'alaihi al-asma'u, ya.
Al-asma'u ini naibul fa'il dari tubna. Ma'rifatu fa'ilnya dari tatawaqqafu. Sehingga menerjemahkannya harus jeli. Gimana cara menerjemahkannya? Cara mengenal isim itu dan isim dan huruf itu mabni, dimabnikan. Cara mengetahui isim dan huruf itu mabni adalah tatawaqqafu. Dengan cara kita manut, ngikut, diam, tawakuf ala sima'i wa naqli ala sama, ya, yang lebih tepat ala sama'i, ngikut ya apa yang kita dengar dari orang Arab, wa naqli ya kita menukil perkataan orang Arab, as-sahihain dengan syarat sama dan nakalnya sahih. Fa inna minha ma yubna ala dhammi, sehingga kesimpulannya mabni itu orang Arab mengatakan dhammah, ya sudah ini dengan dhammah. Dimabni dengan fathah kita ngikut dengan fathah. Kalau ini dimabni dengan kasrah kita ikut kasrah. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Mabni dengan sukun dan dengan sukun. Walakin laisa li ma'rifati dzalika dhabitun, kan tapi untuk mengenal sehingga apa kesimpulannya? Mengenal tanda mabni ya pada pada lafadz mabni ya, tentunya adalah laisa dhabit, tidak ada kaedahnya. Enggak ada kaidah khususnya karena ini sama mengikuti apa yang kita dengar dari orang Arab. Baik, kemudian sedikit lagi anwaul i'rab, jenis-jenis i'rab. Anwaul i'rab bi arba'atun, ada 4 macam tanda jenis i'rab. Yang pertama rafa, nasab, kedua nasab, ketiga jar, keempat jazm. Fal fi'lul mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bi raf'i wan nasbi wal jazmi. Kalau fi'il mu'rabnya akhirannya berubah dengan 3 keadaan i'rab, rafa, nasab dan jazm, tidak ada jar karena fi'il enggak boleh sukun akhirannya, enggak boleh kasra akhirannya. Yaktubu contoh yang rafa, walan yaktuba. Sebentar, ini ada yang keputus enggak? Enggak ya. Walan yaktuba contoh yang nasab, walam yaktub contoh yang jazm. Berikutnya halaman 20. Wal ismul mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bi raf'i wa nasbi wal jazmi. Isim mu'rab itu berubah akhirannya dengan rafa, nasab dan jazm. Contohnya al ilmu nafi, ini contoh yang ini kalau isim ya, isim enggak ada, ini ada salah ketik enggak? Coba. Salah ketik itu ya. Wal ismu mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bi raf'i wa nasbi wal jarri harusnya. Ya kan? Enggak ada jazm, isim enggak boleh sukun akhirannya. Al ilmu nafi'un itu contoh yang marfu, rafa, wa ra'aitul ilma nafi'an contoh al ilma yang di situ al ilmanya nasab, wastaghaltu bil ilmi nafi, al ilminya di contoh yang majrur. Aku menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Na'lamu min dzalika, maka kesimpulannya teman-teman sebelum kita tutup ya, kita mengetahui semua i'rab itu ya, min dzalika anna raf'a wa nasba, yaitu apa? Adanya i'rab rafa, nasab ya, yakunani fil fi'li wal ismil mu'rabain. Kesimpulannya i'rab rafa dan nasab itu berlaku pada fi'il maupun isim yang mu'rab, berlaku pada keduanya. Akan tetapi ada yang dikhususkan, wa annal jazma mukhtassun bil fi'li wal al mu'rabi. Adapun untuk i'rab jazm khusus hanya pada fi'il mu'rab saja. Wal jarra mukhtassun bil ismi wal al mu'rabi, sedangkan i'rab jar majrur khusus bagi isim yang mu'rab saja. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita selesaikan materi pertemuan keempat ini. Dan ini penting karena banyak mustalahat yang baru yang mungkin tidak disebutkan ya ulama-ulama yang lain di sini disebutkan. Ya, walaupun setiap kitab kita akui ada kekurangan, ada kelebihan. Ya. Namun ya, Jami'ud Durus bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mengajar kitab Muyassar ya, yang mengajar kitab Mulakhas, yang mengajar kitab-kitab yang lainnya, Mukhtarat ya, kitab-kitab dasar lainnya. Karena jami ini, kitab Jami'ud Durus, kitab yang kompleks ya. Ada ilmu sharafnya, ilmu nahunya, ada balaghahnya, ada ilmu syairnya, sehingga bisa menjadi rujukan bagi teman-teman untuk mengajar kitab-kitab di bawahnya. Ya, maksud ana adalah jangan dulu langsung mengambil referensi dari Alfiyah, ini terlalu jauh ya. Mengajar Muyassar, referensinya Alfiyah, ini terlalu jauh. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Ini ada kitab yang pertengahan. Ya, Jami'ud Durus Al-Arabiyah bisa menjadi referensi teman-teman untuk referensi ketika mengajar. Karena urutannya belajar nahwu
Ya, kata sebagian ulama, yang pertama adalah ajurumiyah, yang paling dasar. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Mulhatul i'rab. Lanjutkan lagi dengan qatrun nada, tentunya dengan sarah-sarahnya, dengan sarah-sarah yang mudah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan apa? Sudurul zahab. Baru kemudian adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, walaupun urutan ini tidak harus, namun ini diantara ulama menyarankan demikian. Ajurumiyah, kemudian mulhatul i'rab, kemudian qatrun nada, kemudian sudurul zahab, kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Adapun mau nambah lagi ya silahkan. Ya, demikian kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.